Nggak kerasa kita sekarang tiba di era dimana bisa nonton film buatan YouTuber yang suka nge-review film. Kalian udah tau lah ya gue mau ngomongin film apa buat episode kali ini. Tentu saja adalah film horor terbaru dari YouTuber review film favorit kita semua. Ya mungkin kalian yang suka nonton review-review film di YouTube familiar ya sama nama ini, Chris Stuckman. Dan gue juga salah satu yang nonton dia dulu sebelum gue bikin Snackcrip gitu kan. Bareng yang lain-lain lah ya. Ada Jeremy Jahns, Screen Junkies. Kalau Screen Junkies sekarang udah nggak ada ya, udah berubah. Orang-orangnya udah pada keluar, tapi salah satunya bikin channel sendiri juga. Dan Mural namanya. Kayaknya perdana ya, pertama kali kayaknya di dunia ya YouTuber review film bikin film. Correct me if I'm wrong ya. Ini gue spesifik YouTuber review film ya, bukan YouTuber doang. Karena kalau YouTuber doang udah banyak yang bikin film. Berat. Ini gue ngomong kayak gini berkali-kali karena kebayang sih itu bebannya kayak gimana. Karena dalam diri gue sendiri juga gue sangat ingin bikin film gitu. Jadi ini tuh kayak ujian yang wow, ujian yang berat. Ini dia yang nulis, dia yang direct, dan ini diproduserin sama Mike Flanagan ya. Nah itu mungkin jadi daya tarik lebih lagi karena siapa yang gak kenal Mike Flanagan sekarang, terutama buat yang sering ngikutin horor. Dan katanya ini tuh adalah versi yang udah di-upgrade sejak dapat funding baru gitu kan. Sebelumnya itu udah jadi, tapi waktu diambil sama Neon gitu ya kalau nggak salah, dia itu ditambahin lagi modal buat bikin filmnya jadi lebih oke lagi. Jadi film ini udah mengalami beberapa modifikasi kali ya untuk jadi bentuk yang sekarang. Dan yang sekarang ini yang baru gue tonton kemarin, dan secara garis besar film Shelby Oaks ini buat gue pribadi gitu ya adalah sebuah horor yang menarik tapi sayang sekali kurang memuaskan. Wah, gimana ya? Anyway, intinya ini adalah cerita tentang wanita bernama Mia ya yang mencari adiknya sendiri bernama Riley, seorang YouTuber yang suka bikin acara kayak dunia lain lah kalau di Indonesia ya. Jadi si Riley ini punya channel namanya Paranormal Paranoids. Asik. Namanya udah sangat-sangat horor banget kan. Dan dia tuh sering melakukan penelusuran lah, seperti yang biasa kalian lihat di channel YouTube-nya Jurnal Risa gitu ya, atau Sarah Wijayanto, atau siapapun lah channel YouTube horor di Indonesia. Nah, Riley ini kerjanya kayak gitu, persis, sama banget. Bedanya dia mungkin nggak ada acara kesurupan gitu ya, atau manggil orang pakai bahasa Latin gitu, nggak tahu, nggak ada. Dan channel YouTube-nya si Riley ini sebenarnya udah lama gitu. Jadi ini menarik nih ya. Ini ceritanya itu present time, tapi dia nyeritain Riley itu hilang 12 tahun lalu. Jadi ketika YouTube mungkin masih belum begitu banyak diakses orang ya. Jadi tampilan di YouTube-nya tuh masih jadul gitu gue lihat. Karena Chris Stuckman juga salah satu OG YouTuber review film gitu ya. Dia kan udah belasan tahun juga review film di YouTube. Jadi kangen kali ya masa-masa ketika tampilan di YouTube itu masih jadul. Nah, di sini diperlihatkan lah rasa cintanya. Dan ya udah, ceritanya tentang Mia ini menyelidiki Riley di mana dia sebenarnya sekarang gitu. Karena si Riley ini beserta 3 orang temannya waktu pencarian terakhir, penelusuran terakhir, mereka itu menemukan hal-hal aneh gitu di sebuah rumah di daerah yang namanya Shelby Oaks. Makanya judulnya adalah Shelby Oaks. 3 temannya mati, Riley-nya hilang, gak tahu kemana. Dan kasusnya udah aja menguap begitu saja. Patut gue apresiasi adalah penggunaan format mockumentary ya di sini, kayak film-film Blair Witch Project atau apa ya, Lake Mungo, atau banyak lah pokoknya Paranormal Activity dan lain-lain gitu kan. Itu memperlihatkan kalau Chris Stuckman emang kayaknya suka banget gitu format kayak gitu, karena opening film ini tuh seperti itu semuanya. Cuplikan wawancara, cuplikan berita gitu kan, potongan gambar si Riley lagi melakukan penelusuran. Itu menarik banget sih asli. Jujur itu lumayan bikin gue merinding gitu ya, karena kalau mockumentary dibikin dengan proper ya, bukan mockumentary kayak di film Indonesia yang ya you know lah, yang ala kadarnya gitu. Itu tuh bener-bener ngeri gitu, karena ya udah gak banyak movement kameranya gitu kan, still aja diem. Apalagi ini settingnya ceritanya 12 tahun lalu gitu, tapi dari situ aja kita ngeliat ekspresi karakternya ketakutan, si Riley di depan kamera ketakutan itu udah kerasa gitu langsung. Dan itu efektif sih, terbukti gitu. Opening film ini bikin gue kayak terpaku sama layar. Dan yang makin bikin gue terpaku lagi adalah ketika kita itu ditunjukkan suatu penampakan yang memang tidak dilihatin secara jelas, lagi lewat aja gitu, tapi nggak jelas apa, dan cukup gitu doang, nggak
perlu tahu gitu apa itu sebenarnya, itu udah cukup bikin gue merinding gitu. Jujur gue nggak nonton trailernya sama sekali, maksudnya gue nggak begitu memperhatikan trailernya karena gue nggak mau kena spoil juga. Seperti biasa ya, gue tipikal orang yang kalau gue pengen nonton suatu film pasti gue lewat itu trailer. Setelah nonton film ini ternyata satu filmnya bukan cuma dokumenter, ternyata emang setelah opening itu film balik lagi ke format lama, format konvensional gitu ya. Tapi nah ini dia nih tapinya ya, momen-momen yang keren, momen-momen yang bikin merinding, yang bikin gue cukup bergidik itu emang kayaknya semua ada di paruh awal film ini. Tapi di paruh keduanya somehow entah kenapa, atau di paruh terakhir lah, paruh terakhir filmnya, gue ngerasa kayak Shelby Oaks ini kehilangan momentum aja gitu. Jadi kayak misteri yang berusaha dibangun pun sudah tidak istimewa lagi, karena tindakan-tindakan dilakukan karakternya makin kesana kayak makin tidak make sense gitu. Kalau kalian gak mau kena spoiler banget, udah stop aja, gak usah nonton. Tapi kalau kena spoiler dikit-dikit silakan lanjutin aja. Intinya tindakan Mia mencari adiknya yang hilang ini lama-lama jadi sebuah pencarian yang terlalu absurd. Clue-clue yang didapatkan pun seperti dikasih aja gitu tiba-tiba. Nah itu yang bikin gue kayak sayang banget. Padahal paruh pertama tuh film udah berusaha membangun cerita yang cukup solid, tapi ketika film pengen beres itu kayak semuanya itu dijabarkan terlalu jelas gitu kan. Bahkan beberapa tindakan yang dilakukan karakternya pun bisa bikin gue kayak anjing, kenapa dia harus begini gitu untuk melakukan hal itu gitu. Itu yang bikin gue kayak agak kecewa sih ya. Malah jadi kayak film horor Indonesia beberapa adegan di belakangnya gitu ya. Mungkin ini karena adik kakak yang menurut gue juga kurang terbangun dengan baik kali ya di awal. Maksudnya gue jadi kurang relate juga gitu dengan gimana Mia ini berusaha keras mencari adiknya yang hilang. Mereka ini hubungannya cuma diperlihatkan lewat foto, lewat gambar, lewat cerita dari Mia sendiri gitu. Tapi gue kayak gak ngerasa ada kedekatan yang nyata gitu di antara mereka berdua. Jadi ketika Mia berusaha mati-matian nyari Riley dengan cara apapun gitu sampai melupakan logika gitu, itu tuh bagi gue kayak anjing, kenapa begini ya gitu. Ketika dia ada nanti nemu satu clue gitu, terus dia langsung tuh malam-malam dia nemu satu clue, dan malam-malam itu juga dia langsung pergi ke tempat di mana clue itu berada gitu. Jadi kayak sebuah tindakan yang spontan tapi kata gue bodoh gitu men. Padahal Mia ini masih punya orang lain gitu, masih punya suami, kenalan dia yang bikin dokumenter soal dia sama adiknya gitu kan, ada polisi juga gitu. Tapi somehow dia itu kayak pengen bergerak aja sendiri gitu di saat itu juga ke suatu tempat yang mengerikan, yang kalau gue jadi dia sih gue bakal besok-besok lagi perginya gitu ke sana. Dan setelah itu tuh terus beruntun, semua clue yang dibangun itu kayak udah aja diperlihatkan ke penonton tapi dengan sejelas-jelasnya gitu. Ya mungkin emang gak ada cara lain, tapi caranya jadi kurang cantik aja gitu, yang bikin filmnya jadi kehilangan daya tarik gitu. Makin ke belakang nanti dia tiba-tiba ketemu clue lain gitu, ada rumah tua yang entah kenapa selama 12 tahun gak pernah ada gitu yang pengen menyelidiki rumah itu gitu. Rumah yang berada di dekat tempat si Riley hilang gitu. Terus ketemu nenek-nenek, terus nanti dia menemukan album foto, terus nanti dibuka fotonya itu satu-satu siapa aja. Nah di situ tuh gue kayak oh my god, kenapa filmnya jadi makin begini gitu ya ke belakang. Dan terakhirnya adalah ketika dia udah tahu gitu, dan kita semua pasti udah tahu ini perbuatan siapa gitu, Riley hilang itu kenapa dan karena apa gitu. Itu momen-momen yang sangat gua nggak duga sih gitu ya. Maksudnya dari awal tuh kita nonton film yang seperti tidak akan mengarah ke sana gitu, horor yang tidak akan seperti mengarah ke sana gitu. Bukan horor yang dari awal kita udah tahu oh ini nanti terakhirnya bakal kayak gini gitu. Enggak gitu. Jadi dari awal tuh gue berpikir si Chris Stuckman gak akan ngasih sentuhan horor supernatural yang over the top gitu. Gue gak ngerasa kayak gitu, tapi di akhir dikasih lah, anjir, diliatin ada orang sakti gitu terus bisa nerbangin orang gitu. Itu kan kayak horor Indonesia banget ya anjing, ketika karakter utamanya di set terbang gitu ke atas, jatuh, anjir. Di bagian situ treatmentnya kata gue udah kayak nggak jelek, secara teknis nggak jelek, cuman unexpected aja gitu buat gue. Kenapa treatment filmnya yang awalnya dibangun dengan found footage, dokumenter yang creepy, yang mengerikan, tapi menuju akhir malah jadi kayak generik dan terlalu sama aja gitu dengan horor-horor yang udah ada. Timeline 12 tahun itu tuh juga jadi pertanyaan sih buat gue gitu. Kayak gak kerasa aja ini udah 12 tahun hilang gitu. Itu sih yang gue rasain gitu pas klimaksnya muncul itu. Tapi kalau kalian nonton ini mungkin nanti kalian bakal ingat sama film Kodrat 2 lah.
sama Kodrat 1 juga kayaknya ya, karena sama-sama ada anjing setan di sini. Semoga ini nggak menghentikan Chris Stuckman untuk mengeksplor ide-ide lain buat bikin film. Gue sih seneng sih kalau ada YouTuber review film dikasih kepercayaan buat bikin film, nulis dan ngedirect filmnya sendiri gitu ya. Itu salah satu bentuk kepuasan yang paling tinggi sih menurut gue ya. Seru banget. Gue tungguin lah film-film selanjutnya, dan semoga ada juga yang mengikuti jejak Doi ya di perfilman dimanapun itu. Dan kalau mau gue kasih skor, Shelby Oaks ini 6,5 aja lah dari gue ya. Salah satu horor yang gue antisipasi tahun ini, gue tungguin juga, tapi ketika gue nonton gue nggak merasakan hal yang gue pengen rasakan, entah kenapa. Tapi mungkin kalian merasakan hal yang berbeda dan punya opini yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya, menurut kalian gimana filmnya. Kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya langsung ya di skorfilm.com, silahkan. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya, dan kita lihat siapa lagi YouTuber review film yang bakal bikin film. Bye-bye.